Dalam banyak hal, orang NTT senantiasa diberi stigma miskin. Para gubernur terdahulu seperti Eltari dan Ben Boy mengedepankan kemandirian melalui pertanian, peternakan, dan perikanan. Sejak era desentralisasi, sektor pertanian tidak lagi menjadi urusan wajib sehingga kebijakan anggaran tidak memprioritaskan pengembangan sektor ini. Persoalannya ketika ini diabaikan maka kemiskinan masyarakat pedesaan meningkat. Ini ditandai dengan tingginya angka perdagangan orang, pekerja anak, stunting, dan pengangguran terbuka sebesar 5,32% yang disebabkan oleh menurunnya orientasi kelompok milenial dan Gen Z untuk terlibat dalam sektor primer sebagai petani, peternak, dan nelayan. Pertanyaannya, bagaimana Anda sebagai wakil gubernur berupaya untuk menaikkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit anggaran? Apa program inovatif Anda untuk memastikan kaum muda bangga menjadi petani, peternak, dan nelayan di masa mendatang? Silakan dijawab, waktunya 2 menit Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam semua kepada seluruh masyarakat NTT yang kami cintai. Tentu paket siaga punya komitmen ya kepada seluruh petani, nelayan, ya peternak, dan seluruh masyarakat NTT, baik PNS ya maupun juga ya seluruh ya lapisan masyarakat tentunya. Tentu komitmen kami adalah bagaimana ya, mengembangkan pertanian dengan sistem agroekologi zone, peta kesesuaian lahan. Nah mungkin ini akan kita kembangkan supaya ya, ada sesuatu ya, capaian ya, sehingga tidak mungkin dari dulu tradisinya hanya menanam tapi tidak tahu unsurnya apa. Itu salah satu. Terus yang kedua di sektor nelayan dan peternak, tentu ini menjadi komitmen kami. Paket siaga ya selalu siap mengalir. Ya, tentu air ini menjadi daya tarik tersendiri untuk seluruh masyarakat NTT, terutama di sektor pertanian. Dan lebih khusus lagi kepada petani-petani milenial. Ya, ini akan kita dorong ya, agar semua menjadi lapangan pekerjaan baru. Tentu konsen kami ya, di samping dalam APBD nanti ke depan, air itu 5-7% setiap tahun dan kolaborasi untuk seluruh kabupaten kota yang ada di NTT, ini menjadi contoh. Ya. Nah, sehingga pendahulu itu sudah mulai, tinggal kita lanjutkan. Dan saya tidak ragu paket siaga, kita siap 24 jam untuk melayani seluruh masyarakat NTT. Makanya kami tidak akan memberi anggur, tetapi memberi garam dan terang kepada seluruh masyarakat NTT. Dan kami tidak akan menjanjikan, tapi akan kita berbuat. Nah, ini yang menjadi komitmen kami. Nah, sehingga tidak capek kami kunjung ke seluruh pelosok-pelosok NTT untuk Waktunya ya, sama-sama habis, kita Bapak. bangun NTT. Waktunya habis. Ya. Kami mohon tenang dulu, kami persilakan pada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3, waktunya 1 menit Bu, silahkan. Ini akan menjadi satu hal yang berbahaya kalau sektor pertanian tidak lagi dianggap seksi oleh generasi penerus. Ya, karena NTT masih 80% desa dan 80% nelayan tani ternak. Yang perlu saya tanggapi adalah kita perlu menjadikan regenerasi petani dengan teknologi yang lebih baik. Dan dengan itu kita harus menciptakan role model petani milenial, petani yang punya proses pasar yang lebih baik, yang lebih menarik. Karena sekarang pada dasarnya petani-petani yang ada adalah petani-petani yang sudah cukup berumur. Nah kemudian yang tidak pernah dimanfaatkan juga adalah kerjasama dengan universitas sebagai pusat penelitian untuk menghasilkan bibit-bibit benih-benih yang luar biasa bagi petani. Karena itu ke depannya selain kerjasama dengan berbagai lintas universitas menghasilkan role model untuk petani. Waktunya habis. Waktunya habis Bu. Oke, tenang dulu. Mohon tenang, kami persilakan pada calon wakil gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3, waktu 1 menit Bapak, kami persilakan. 3 minggu yang lalu saya mengadakan kampanye di Bau-Bau.
salah satu sentra pertanian di Kabupaten Kupang. Saya bertemu dengan seorang petani milenial. Dia mengatakan, Pak, saya ini petani milenial. Apa yang kamu lakukan? Saya baru memanen bawang sebanyak 7 ton. Berapa harga 1 ton, 1 kilo? 1 kilo 12.500. Kalau 7.000 kilogram dikali 12.500, itu artinya 83 juta. 1 bulan dia dapat 83 juta. Maka ini dia akan menjadi duta petani milenial. Yang kedua, kita akan memberikan pelatihan kepada petani. Dengan duta ini dia akan menyuarakan. Kemudian memberikan pelatihan, menyiapkan modal, dan menyiapkan pemasaran bagi hasil pertanian dari generasi milenial ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang dulu, mohon tenang para hadirin, dan kami persilakan calon wakil gubernur nomor 3 untuk menanggapi 2 jawaban dari calon wakil gubernur lainnya. Waktunya 1 menit, Pak. Oke, terima kasih. Ya, tentu paket siaga ya sudah punya contoh kaitan dengan smart farming yang ada di Kabupaten Kupang. Ya. Tentu ke depan itu menjadi role model. Terus yang kedua, UPTD yang ada di seluruh kabupaten kita harus gerakkan. Mungkin ke depan kita naikkan status mereka sebagai eselon 3 supaya konsen. Ya. Konsen untuk pengembangan teknologi, ya, sertifikasi benih supaya semua tidak ada dari luar ke depannya dengan varietas NTT. Dan kapan hari saya berkunjung salah satu kelompok di Kabupaten Kupang Barat, di Kecamatan Kupang Barat, di sana sudah lakukan pembenihan, ya, kawin antara jagung perempuan dengan jagung laki-laki katanya, jantan dan betina, supaya bisa menghasilkan ya varietas lokal yang baik. Ya, tentu ini menarik, ya. Sehingga kalau semua nanti kelompok-kelompok sampai di kelompok tani sudah cerdas. Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Baik, kita tenang dulu. Boleh tenang dulu? Oke, terima kasih.